Masalah kebanyakan orang bukan karena mereka emosional. Masalahnya, mereka tenang, tapi salah tempat. Mereka berhasil mengendalikan emosi, tapi gagal membaca permainan. Stoikisme membuat batin mereka rapi, sementara dunia di luar tetap brutal. Di titik inilah Machiavelli relevan, bukan untuk merusak ketenanganmu, tapi untuk mencegah ketenanganmu dipakai orang lain sebagai celah. Stoikisme dan Machiavelli sering dianggap musuh karena satu bicara soal kebajikan dan yang lain soal kekuasaan. Tapi dalam praktik kehidupan sehari-hari, konflik itu hanya muncul ketika orang salah urutan. Stoikisme seharusnya bekerja di dalam diri, Machiavelli bekerja di luar diri. Ketika Stoikisme dipakai untuk membaca dunia sosial, orang jadi buta. Ketika Machiavelli dipakai tanpa Stoikisme, orang jadi reaktif dan merusak diri sendiri. Di Indonesia, kesalahan ini terlihat jelas. Banyak orang bangga menyebut dirinya stoik. Mereka tidak marah, tidak membalas, tidak ribut. Tapi dalam diam, posisi mereka terus tergerus. Di kantor, mereka dilewati. Dalam relasi, mereka dimanfaatkan. Dalam keluarga, mereka jadi pihak yang selalu mengalah. Mereka tenang, tapi tidak aman. Disinilah pendekatan Machiavellian Stoik menjadi penting. Tenang di dalam, tajam di luar. Stoikisme mengajarkan satu hal mendasar. Jangan biarkan emosi mengendalikan keputusan. Itu benar. Tapi Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk berhenti mengambil keputusan. Banyak orang keliru di sini. Mereka menahan emosi, lalu berhenti bertindak. Mereka menyebutnya ikhlas, padahal yang terjadi adalah pembekuan strategi. Machiavelli justru menganggap momen ketika emosi berhasil ditahan sebagai momen paling berbahaya jika tidak segera diikuti tindakan yang sadar. Dalam Il Principe, beliau menulis, "Gli uomini offendono o per paura o per odio." Manusia menyakiti karena takut atau karena membenci. Di dunia kerja, orang jarang menjatuhkanmu karena emosi sesaat. Mereka melakukannya karena merasa terancam atau karena melihatmu lemah. Stoikisme membantu kamu tidak tersulut saat diserang. Machiavelli membantu kamu membaca motif di balik serangan itu. Ambil contoh di kantor. Seorang karyawan rajin, tenang, tidak banyak bicara. Ia percaya kerja keras dan ketenangan akan terlihat. Ketika idenya diambil orang lain dalam rapat, dia memilih diam. Dalam kepalanya, tidak apa-apa, yang penting saya tidak marah. Secara stoik ia berhasil, tapi secara Machiavellian, ia baru saja memberi sinyal, saya aman untuk diambil perannya. Machiavelli tidak akan menyuruhmu marah di rapat. Ia akan menyuruhmu mencatat siapa yang mengambil ide, kapan, dan dalam konteks apa, lalu bertindak dingin setelahnya. Mengamankan dokumentasi, membangun aliansi, atau berbicara langsung dengan pihak yang berwenang. Emosi tetap terkendali, tapi posisi tidak dibiarkan bocor. Ini inti Machiavellian Stoik. Emosi ditahan bukan untuk pasrah, tapi untuk memperjelas langkah. Banyak orang mengira strategi itu identik dengan kelicikan, padahal strategi hanyalah kesadaran bahwa dunia sosial tidak netral. Machiavelli tidak pernah berasumsi manusia jahat secara moral. Ia mengamati manusia apa adanya. Dalam Il Principe, beliau menulis, dan karena manusia itu cenderung buruk dan tidak menepati janji kepada dirimu, maka kamu pun tidak wajib menepati janji kepada mereka. Ini bukan ajaran untuk berkhianat tanpa sebab. Ini peringatan agar tidak menyerahkan diri pada asumsi moral yang tidak dibagi oleh pihak lain dalam konteks sehari-hari. Ini berarti jangan membangun keputusan penting hanya di atas harapan baik. Bangun di atas struktur yang melindungi dirimu jika harapan itu gagal. Stoikisme yang matang seharusnya mendukung ini. Stoik tidak berharap dunia adil. Stoik tahu dunia kacau. Stoik tahu dunia acak. Tapi banyak versi stoik populer justru menjual ilusi ketenangan tanpa kesiapan menghadapi ketidakadilan nyata.
Banyak hubungan dipenuhi basa-basi, senyum, dan kata halus. Di permukaan terlihat damai, di bawahnya penuh kompetisi diam-diam. Orang yang terlalu literal dengan stoikisme sering kalah di sini. Mereka mengira tidak ada konflik karena tidak ada suara keras. Machiavelli justru paham bahwa konflik paling berbahaya adalah yang tidak diucapkan. Machiavellian Stoik akan bersikap begini: di luar tetap sopan, di dalam tetap tenang, tapi secara mental selalu memetakan relasi. Siapa yang punya kepentingan apa? Siapa yang bergantung pada siapa? Siapa yang sedang naik? Siapa yang sedang terancam? Contoh lain, keluarga. Banyak orang Indonesia menahan diri. Banyak orang menahan diri atas nama hormat. Mereka stoik menghadapi perlakuan tidak adil dari kerabat. Mereka tidak melawan, tidak bicara, tidak membuat batas. Hasilnya, pola itu berulang. Machiavelli akan menyebut ini kesalahan struktural. Jika satu pihak selalu mengalah tanpa konsekuensi, pihak lain akan menormalkannya. Pendekatan Machiavellian Stoik bukan berarti melawan dengan emosi, justru sebaliknya. Batas ditetapkan dengan tenang, konsisten, dan dingin, bukan ledakan, tapi struktur. Misalnya, mulai menolak permintaan tertentu tanpa penjelasan emosional, mengubah pola respon, mengurangi akses. Ini tindakan strategis, bukan drama. Machiavelli memahami bahwa manusia belajar dari akibat, bukan dari niat baik. Dalam diskorsi, beliau menulis, "Gli uomini dimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio." Manusia lebih cepat melupakan kematian ayahnya daripada kehilangan hartanya. Kutipan ini keras tapi realistis. Orang merespon kerugian nyata, bukan perasaan abstrak. Jika kamu ingin dihormati, harus ada sesuatu yang hilang ketika batasmu dilanggar. Stoikisme membantu kamu tidak merasa bersalah saat menetapkan itu. Machiavelli membantu kamu memahami kenapa itu perlu. Kesalahan umumnya adalah mengira bahwa ketenangan batin otomatis menghasilkan respect. Padahal, respect lahir dari posisi, konsistensi, dan konsekuensi. Ketenangan hanya membuatmu tidak runtuh secara internal. Di dunia kerja, Machiavellian Stoik akan melakukan hal sederhana tapi efektif. Tidak reaktif saat disalahkan. Tidak membela diri secara emosional. Dia mencatat, dia mengamankan bukti, dia membangun reputasi melalui orang yang tepat, bukan lewat pembelaan diri terus-menerus. Dia tahu kapan diam adalah strategi, dan kapan diam adalah bunuh diri. Banyak orang mengira Machiavelli mengajarkan manipulasi, padahal sebagian besar ajarannya adalah tentang timing, kapan bergerak, kapan menahan. Stoikisme sangat cocok di sini. Stoik melatih kesabaran. Machiavelli memberi arah kemana kesabaran itu diarahkan. Kesalahan fatal dalam menggunakan stoikisme untuk membenarkan penundaan tanpa akhir. Belum waktunya. Saya fokus ke diri sendiri dulu. Padahal waktu tidak menunggu. Machiavelli menekankan berkali-kali pentingnya momentum. Dalam Il Principe, la fortuna è donna ed è necessario volendola tenere sotto, batterla e utarla. Keberuntungan itu seperti perempuan. Jika ingin menguasainya, ia harus ditekan dan digerakkan. Sederhananya, kesempatan tidak datang pada orang yang hanya siap secara batin, tapi pada orang yang bertindak saat jendela terbuka. Stoikisme membuatmu siap. Machiavelli memaksa kamu melangkah. Ini sangat relevan. Banyak orang menunggu situasi ideal. Mereka tenang menunggu, tapi struktur sosial bergerak tanpa mereka. Machiavellian Stoik akan membaca tanda-tanda kecil, perubahan sikap atasan, dinamika tim, arah kebijakan. Ia tidak panik, tapi juga tidak tidur. Pendekatan ini bukan ajakan menjadi licik, ini ajakan berhenti menjadi naif. Machiavelli tidak menyuruh orang menjadi jahat. Ia menyuruh orang berhenti mengasumsikan dunia beroperasi berdasarkan niat baik. Stoikisme sering disalahpahami sebagai moralitas pasif,
Padahal Stoik klasik adalah orang-orang yang hidup di pusat kekuasaan Romawi. Mereka tahu intrik, mereka hanya menolak dikendalikan emosi. Jika digabungkan dengan benar, hasilnya adalah individu yang sulit digoyangkan, tapi juga sulit dimanfaatkan. Tidak mudah tersinggung, tapi juga tidak mudah ditipu. Tidak haus pengakuan, tapi juga tidak menyerahkan pengaruhnya secara gratis. Dalam praktik sehari-hari, Machiavellian Stoik akan bertanya hal-hal konkret, bukan abstrak, bukan apakah ini adil, tapi apakah konsekuensinya jika saya diam. Bukan pertanyaan apa kata hati saya, tapi apa kepentingan pihak lain. Bukan bagaimana agar saya terlihat baik, tapi bagaimana agar posisi saya tidak melemah. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bertentangan dengan ketenangan batin, justru membutuhkan ketenangan batin. Orang yang emosional tidak mampu bertanya sejernih ini. Banyak orang takut pendekatan ini membuat hidup dingin. Justru sebaliknya, dengan struktur yang jelas, konflik berkurang, drama berkurang, emosi tidak bocor kemana-mana. Hidup jadi lebih sederhana, bukan lebih keras. Di Indonesia, pendekatan ini relevan karena budaya kita menghindari konflik terbuka. Machiavellian Stoik tidak memaksa konflik terbuka. Ia bekerja di balik layar, secara halus tapi tegas. Ia memahami simbol, bahasa tidak langsung, dan sinyal sosial. Ia tidak meledak, ia menyesuaikan. Stoikisme tanpa Machiavelli membuatmu tenang tapi rapuh. Machiavelli tanpa stoikisme membuatmu kuat tapi berisik. Gabungan keduanya menghasilkan individu yang stabil secara internal dan efektif secara eksternal. Bukan suci, bukan kejam, tapi sadar. Dan di dunia nyata, kesadaran jauh lebih berguna daripada niat baik.